Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita menyempatkan diri untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan khotib membawakan khutbahnya, maka kami dari pengurus Masjid Al-Muhsin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, keadaan keuangan Masjid Al-Muhsin sepekan yang lalu berjumat tanggal 9 Februari 2024. Adapun saldo kas Jumat yang lalu di Bendara Masjid sebesar Rp33.645.000. Pemasukan isi kotak amal Jumat dan isi kotak amal galanan sebesar Rp2.150.000. Donatur dari Alfian Hamdi dan Prof. Iqbal Burhanuddin sebesar Rp1.500.000. Adapun pengeluaran rutin per Jumat sebesar Rp1.350.000. Pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar Rp1.450.000. Bayar rekening listrik masjid pada bulan Januari 2024 sebesar Rp1.850.000. Bayar rekening wajib masjid Rp200.000. Pengajian taufik ahad subuh Rp150.000. Jadi jumlah saldo hingga hari ini yaitu Rp32.295.000. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan mewakili pengurus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sedekah dan infak yang telah disampaikan kepada pengurus Masjid Al-Muhsin, dan kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rezekinya, memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama memasuki acara Jumat pada kesempatan hari ini. Adapun yang bertindak sebagai khatib yakni Bapak Al-Ustaz Jamaluddin Al-Islami dengan judul Kiat Menyambut Bulan Suci Ramadan. Demikianlah jemaah sekalian, atas perhatiannya kami terima kasih, dan kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man hurrima khairiha faqad hurim. Rawahul Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Jumat siang hari ini atas izin Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita rela sejenak meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita masuk ke dalam tempat yang sederhana ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba membuktikan kehambaan kita kepada Sang Pencipta yang insyaallah menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Teriring salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, uswatun hasanah, contoh teladan terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa beberapa pekan lagi ke depan kita akan memasuki bulan yang selama ini kita nanti-nantikan kehadirannya, yakni bulan suci Ramadan. Kalau kita ibaratkan bulan suci Ramadan adalah seorang tamu, maka kira-kira sebagai seorang tuan rumah, apa yang harus kita lakukan
jika ada tamu yang mau datang ke rumah kita. Gambaran ilustrasi, jangankan kamu, keluarga kita yang mau datang ke rumah, kita sudah dapat informasi bila mau dia datang ke rumah. Sebagai tuan rumah, biasanya kita bersihkan rumah, kita siapkan makan minum yang akan disajikan buat tamu yang akan datang atau keluarga kita. Kalau keluarga saja yang mau datang ke rumah kita, ada tamu yang mau datang, lalu kita lakukan persiapan masa tamu yang agung bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita, dan itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar kurang lebih sebulan atau kurang lebih 30 hari lamanya, lantas kita tidak punya persiapan. Lantas bagaimana kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, memperbanyak doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang populer yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika pada saat masuk di bulan Rajab, karena sekarang sudah Sya'ban, doa yang populer itu Nabi mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umur kami, sampaikan umur kami untuk masuk di bulan suci Ramadan. Sekarang masuk Sya'ban, insya Allah beberapa pekan lagi kita akan masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, banyaklah kita memohon kepada Allah, semoga Allah menyampaikan, memanjangkan umur kita masuk di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada kata ikhtiar atau berusaha. Kalau dari tadi tamu yang datang ke rumah kita, kita lakukan persiapan, kenapa kita tidak? Salah satu usaha yang kita harus lakukan, dan ini memang jarang dilakukan bagi seorang mukmin sejati. Mana itu? Seharusnya sebelum masuk bulan suci Ramadan, bagi kita sebagai seorang mukmin dan muslim yang sejati, persiapkanlah alat-alat ibadah yang akan kita gunakan ketika pada saat bulan suci Ramadan. Ironis rasanya, hadirin, kalau anak-anak yang sering kita lihat masuk ke masjid, yang meramaikan masjid pada saat bulan suci Ramadan, ia mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Ustaz, malas kurasa ke masjid. Bilang kenapa? Baju yang saya pakai saja itu baju yang saya pakai beberapa tahun yang lalu. Dan ironisnya, nanti orang tua belikan baju baru nanti menjelang pada saat mau lebaran. Seharusnya ini harus diubah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, belikan memang baju baru anaknya supaya dia bisa pakai gunakan ibadah pada saat bulan suci Ramadan. Ini kita kan biasanya terbalik. Nanti mau masuk lebaran baru dibelikan baju baru. Sementara baju yang dia gunakan dia pakai hanya sehari, kapan? Pada saat lebaran. Selesai itu dia simpan lagi kembali. Tapi alangkah bagusnya kalau sebelum masuk bulan suci Ramadan belikan. Nah, saya belikan kau ini sekian pasang. Supaya apa? Kau bisa pakai khusyuk beribadah di dalam masjid. Kan tidak lucu hadirin, kalau ada anak tak datang ke sekolah, lalu ditanya sama temannya, di mana kau salat tarawih semalam? Dia bilang di masjid itu. Dia bilang bukan tadi malam itu kamu yang pada saat sholat kok songkokmu lolos di kepala. Kenapa lolos? Karena songkok yang dia gunakan bukan songkok ukurannya, tapi songkok ukuran kakinya. Padahal kalau itu kita perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, maka itu anak pasti akan merasa bangga. Kenapa? Nah, belikan ya bapakku, nah belikan orang tuaku untuk saya pakai beribadah di bulan suci Ramadan. Dua, Al-Quran jangan dianggap sepele. Bukankah selama ini biasanya di bulan suci Ramadan kita sering membaca Al-Quran, bahkan kita punya schedule. Apa schedule itu?
selama bulan suci Ramadan minimal khatam 1 kali. Tapi masalah muncul kalau Al-Quran yang digunakan adalah Al-Quran STTP. Tahu STTP? Satu Al-Quran untuk semua orang di rumah. Bagaimana tidak? Anak yang mau pakai, mamanya juga mau pakai. Maka wajar kalau ada anak yang ngomong sama mamanya, "Mak, kenapa dikasih pindah bacaan?" Kenapa tidak? Karena satu di Al-Quran dia 10 di situ. Kalau 10 mungkin juga keluarga. Kalaupun dari tadi misalkan kita 5 di dalam keluarga, siapkan Al-Quran itu satu-satu supaya apa? Bisa ada target, bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama 10. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah. Kemudian masuk ikhtiar ini hadir. Persiapkanlah barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan selama bulan suci Ramadan. Dan ini biasanya keluhannya kembali kepada anak-anak ini yang biasa. Menjelang buka puasa, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita memperbanyak istighfar? Tapi kenyataannya lebih banyak yang dapat pahalanya adalah radio dan TV. Coba lihat kalau menjelang buka puasa, TV bersaut-sautan, radio bersaut-sautan, mengucapkan apa? Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah dan seterusnya. Sementara kita yang mendengarkan sibuk dari tadi mencari kue mana yang duluan kita akan hamba. Padahal seharusnya itu dari tadi yang dilakukan. Yang lebih ironis lagi kalau kita di rumah, kita sudah istighfar, datang ibu berbisik, "Nak, beli dulu beli kopi." Habis kopinya bapakmu, "Nak, beli dulu sirup, tidak enak es buahnya." Padahal andaikan itu jauh sebelumnya disiapkan, maka kesan-kesan seperti itu tidak perlu lagi terjadi pada saat buka puasa. Tapi kita lebih konsen untuk beristighfar menunggu detik-detik berbuka puasa. Jamaah Jumat yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, itu masih poin pertama. Nah sekarang poin yang kedua, sebelum masuk bulan suci Ramadan, bertaubatlah. Apa makna kata taubat? Taba yatubu, taubat artinya kembali. Berarti taubat sebenarnya tujuannya adalah kembali kita kepada nilai yang sesungguhnya. Karena bisa jadi selama proses perjalanan sebelum masuk bulan suci Ramadan kita keluar dari rel. Ibaratnya kalau kita naik kereta, kapan kereta itu keluar dari relnya, harapannya supaya dikasih masuk kembali supaya kereta tidak kecelakaan. Itulah fungsi taubat. Ketiga, apa yang harus kita lakukan lagi ketika pada saat kita mau menyambut bulan suci Ramadan? Tuntaskan puasa tahun yang lalu. Ini biasanya bagi kaum hawa, dengan anak kita yang perempuan, dengan istri kita. Siapa tahu ada istri kita yang masih aktif haidnya. Saya baru-baru ini hadirin ikut pengajian majelis tali. Begitu saya tanya ibu-ibu, ada 2 orang yang tidak mau angkat tangan, bilang berapa kalanya mau pulang. Mau pulang dari tadi Ustaz, baru dia bilang Ustaz jujur Ustaz, kalau aku itu 30, saya kenapa banyak sekali? Dan bilang 5 tahun ini Ustaz belum lunas. Bayangkan kalau 5 tahun hadirin yang dimuliakan Allah. Berarti kalau 5 tahun ke belakang, setiap tahun kalau kita mungkin membagi itu berarti 6. Kenapa bisa banyak? Karena sehabis bulan suci Ramadan dia tidak mau segera melunasinya. Bahkan selesai lagi bulan Syawal, ada bila kesempatan banyak lagi alasannya. Oh, banyak pengantin Ustaz, banyak begini, banyak begini. Akhirnya apa? Yang 6 dari tadi setahun selesai, tetapi tidak dituntaskan. Akhirnya apa? Sudah 5 tahun berturut-turut tidak tertunaikan. Ini masih ada beberapa hal. Nah ini tolong disampaikan kepada orang-orang yang belum melunasi Allah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, persiapkan fisik, jiwa dan spiritual kita. Tentu kalau dibilang fisik, jaga kesehatan. Jangan sampai masuk bulan suci Ramadan,
orang-orang di rumah sibuk mengurus kita. Kenapa? Karena kita sakit. Sehingga justru kalau kita dari tadi mau mencari ibadah, mau mencari amalan, justru orang-orang di rumah jengkel, akhirnya dapat dosa gara-gara kita tidak tahu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, minimal persiapkan keilmuan fikih kita. Ini kan banyak yang bertanya, sampai itu anak-anak juga banyak yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, itu kalau kita puasa baru menangis, batal tidak puasa? Saya bilangnya tergantung bagaimana menangisnya. Bilang apa maksudnya? Kalau engkau dari tadi berkelahi, lantas kau menangis, batal puasa. Kenapa batal? Karena kau dari tadi melakukan dan tadi berkelahi, akhirnya nangis. Tapi kalau dia menangis karena manusiawi, contoh, dia tersandung, sakit dia rasa, nangis, tidak batal. Selama bulan suci Ramadan ada meninggal keluarganya karena sedih, dia nangis, tidak batal. Tapi kalau berkelahi sama tetangga waktu parah, akhirnya menangis, ya, itu yang membatalkan. Karena apa? Emosi yang pertama membangkitkan dia sehingga dia meneteskan air mata. Maka perlu ada keilmuan, ilmu fikih di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dengan tadi tips-tips ini, kita berharap sehingga masuk di bulan suci Ramadan ada bekal yang kita bisa bawa, sehingga pada saat bulan suci Ramadan kita bisa mengisinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat, insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah. Mari sidang mengangkat kedua tangan kita, simbol kita berdoa kepada Allah. Lalu dengan tulus ikhlas kita memohon semoga Allah memberikan kita kekuatan kesehatan sehingga masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menerima amalan-amalan kebaikan kita serta Allah berkenan mengampuni atas segala dosa dan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wansur man nasara din wa'li kalimatika ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.
Sakinah wa'tadilu sabu-sabu paniyata sabu di dalam salah lurus dan bahkan salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله